natu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini turun ketika Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah saat Makkah ditaklukkan. Dia itu cilianku kelas 1 SD ana film jenenge Ar-Risalah. Di bahasa Inggrisnya The Message, pesan ya, risalah. Cara ya SMS itu. Pesan pendek itu SMS. Saya ini pesannya WA. Ar-Risalah itu kelas 3 utawa kelas 2 SD ini kan rumahku kutha cedhak Disko. Kowe ora mudeng antar Disko itu Ar-Risalah. Aktore jenenge Umar Mukhtar. Itu wes pokoknya cerita tentang Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad. Ada adegan ketika Nabi itu kita menolong browsing di Jawa itu. Ketika ada adegan ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Makkah, ya, tuh. Dan Nabi Muhammad apakah divisualisasikan? Tidak, gitu. Nabi Muhammad tidak divisualisasikan. Karena Nabi Muhammad. Nah, yang komik-komik Nabi Muhammad ditulisi Muhammad, terus ditunderi, gitu. Kita iki ono sing lagi jajan viral video. Channel YouTube Sunnah Nabi apa itu dibuka MUI. Ini aku urung baca itu. Masih hangat, sedang hangat-hangat. Intinya di film itu menggambarkan memang bahwa ketika Nabi sudah memasuki kota Makkah, seluruh penduduk Makkah itu takluk. Bilal rekel-rekel munggah Ka'bah, memanjat nyindur Ka'bah, terus nyindur Ka'bah, terus Bilal azan. Buddha kulit hitam Afrika berarti orang rambut keriting. Menawa cara Afrika ya sekarang cara kue ya, Hawa Papua, menawa kan ya sekarang gitu. Gak pengen kono ya ngono gitu. Delok kue ganteng lah, cara kono ya ora ganteng. Kono aja terus mbok beda al-ujubi apa ini? Bil Jamal. Al-ujubu bil syabi. Bangsa rasa bangsanya superior. Dan adanya Bilal itu ternyata ada sanatnya. Jadi adanya Bilal itu bersyarat diturunkan ke muridnya sampai saya iyo noh sing azannya persis azannya Bilal gitu. Ngaku ya lagune jengkoke panjange ana hadis musalsal adil azan itu. Bilal juga ada gitu. Nah, di apa ada sekelompok orang Quraisy yang merasa lebih mulia dulu. Kok sing azan malah budak ireng sisa. Ini orang tiga ini namanya siapa ini? Harith bin Hisam, Suhail bin Amr, Khalid bin Husain. Loh, malah sing azan iku gak butuh ini ya gitu. Kalau menurut saya hanya gue pas menang gue, pas kalah yo deli-delian ini kan cari muka. Karena ada yang menggerutu seperti itu merasa Bilal sebagai budak hitam tidak layak, Allah menurunkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia lah, yang paling mulia itu yang paling takwa, bukan karena nasab gitu. Di film Ar-Risalah itu juga ada adegan Bilal dipanaskan
di petenteng apa ya, di peletan di padang pasir, tangan kedua kaki diikat, terus dadanya ditumpangi apa batu besar. Ditanya sama majikannya, sayyidnya, siapa Tuhan kamu? Man Rabbuka? Itu dijawab sama Bilal, ahad gitu. Gitu. Bahwa jadi ngono kok jadi orang manu lali. Jadi Allah menegaskan itu. Tidak punya tafsir lain. Jangan berusaha mentafsiri yang macam-macam untuk membela kemuliaan nasab. Ini ayat ini kalau kita kategorikan ada muhkam, ada mutasyabih. Ini muhkam atau mutasyabih tafsiran? Muhkam. Nabi juga mengatakan Allah itu sudah menghilangkan dari diri kalian kesombongan kaum jahiliyah yang suka membanggakan nasab. Tuh. Besok hari kiamat itu adalah tadi dikoreksi ya. Tapi Allah surat itu ya. Besok hari kiamat itu umat manusia datang membawa amalnya masing-masing. Kalian orang Quraisy lah kok bawa harta kamulian pikul, terus akhirnya kalian besok akibatnya itu merasa berat mikul banyak harta, ternyata tidak ada gunanya. Tiwas kangelan bawa cangotong keri-keri ramo kanggune. Sementara orang lain membawa amalnya masing-masing. Akhirnya kalian bilang kepada saya, Muhammad, tolong dong kami ini, ternyata harta yang kami kumpulkan tidak ada gunanya. Orang-orang membawa amalnya, tolong dong. Terus apa yang saya lakukan pada masa itu nanti? Ukridu aku, saya mengabaikan kalian. Tak berno, tak tinggal. Malah menjadi beban bagi saya. Jadi Nabi menjelaskan selama Quraisy itu mencintai harta, maka kemuliaan nasab Quraisy tidak ada artinya. Begitu juga ketika turun Wa'anzir ashiratakal aqrabin. Ini ayat biasanya dipakai menandai periode dakwahnya Nabi. Jadi Nabi pertama dakwahnya sembunyi-sembunyi, terus kemudian tahap berikutnya semi terbuka, mengajak keluarga besarnya Ashirah. Jadi strata apa, hierarki keluarga di Arab itu ada namanya Ashirah. Turun naik namanya ini tadi kabilah. Di bawah kabilah unitnya ada baten gitu. Itu ya. Nah cara ini yo misalnya saya bin Masruqin, bin Mas'ud, bin Hisham. Itu sing Bani Hisham namanya Ashirah, Bani Mas'ud namanya kabilah, Bani namanya Bani Masruqin namanya baten gitu. Ada apa? Hierarkinya seperti itu. Nah, ketika Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah pada keluarga, periode dakwah berikutnya itu dakwah secara terbuka. Itu ayatnya apa? Wa'anzir ashiratakal aqrabin, terus ya Allah. Itu menandai ayatnya menandai periode dakwah. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi memanggil keturunan generasi-generasi itu tadi, bani-bani itu tadi. Fatimah, Sofia, bibinya Muhammad, jenengan berdua itu teruslah beramal demi diri kalian sendiri. Karena aku kelak di hari kiamat tidak bisa melindungi kalian seandainya disiksa Allah. Jadi Nabi menyatakan itu. Nah, barang siapa yang
sudah tahu ini semua, sudah tahu bahwa Nabi dan keluarganya itu mulia karena ketakwaannya, dan bahwa mereka itu kebiasaannya bahwa tawadhu, pasti orang yang sudah sadar seperti ini akan meneladani mereka dalam bertakwa, dalam tawadhu. Wailah kalau tidak takwa kita tawadhu, itu malah apa? Mencoreng masa mereka sendiri. Jadi wis setahun. Pak itu tahu